Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Semoga kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk pertemuan kali ini saya akan menguraikan tentang bab kodok dan qadar. Kodok dan qadar. Tentunya dari kalian sudah pernah mendengar apa itu kodok dan qadar. Pada bab ini saya akan menguraikan tentang pengertian, tentang contoh dan sikap yang mencerminkan tentang kodok dan qadar. Secara bahasa, pengertian kodok adalah ketetapan, ketentuan, keputusan, kehendak, hukum, pemberitahuan, dan penciptaan. Secara istilah, kodok adalah ketetapan, ketentuan, dan keputusan Allah dari sejak zaman azali atas segala sesuatu yang berkaitan dengan irodah dan kehendaknya. Jadi kesimpulannya, kodok ini adalah suatu suratan takdir Allah yang mana masih belum terjadi atau masih dalam suratan takdir. Sedangkan qadar sendiri adalah secara bahasa artinya kepastian, peraturan, dan ukuran. Sedangkan secara istilah, qadar adalah aturan atau ukuran yang diciptakan oleh Allah. Jadi kesimpulannya, qadar ini sesuatu hal yang sudah terjadi pada makhluk yang telah terjadi dengan sesuai suratan. Sedangkan untuk perpaduan antara gabungan antara kodok dan qadar disebut juga dengan takdir. Kodok dan qadar atau gabungan dari keduanya ini disebut dengan takdir. Takdir ada dua. Ada takdir yang bisa dirubah yang disebut juga dengan takdir mu'allaq. Sedangkan takdir yang tidak bisa dirubah atau disebut juga dengan takdir mubram. Takdir mubram ini adalah takdir yang tidak dapat dibantah atau ditawar-tawar oleh semua makhluk. Contohnya umur, rezeki, jodoh, dan lain-lain. Sedangkan takdir mu'allaq adalah takdir yang masih bisa diusahakan oleh manusia. Contohnya kesuksesan, kesehatan, karir, dan lain-lain. Di dalam menyikapi takdir ini, tentunya kita harus berusaha dan berupaya menyesuaikan dengan kadar kita, keimanan kita, dan sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW sesuai dengan yang ada di Al-Quran dan hadis. Terkadang apa yang kita inginkan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Berikut adalah perilaku beriman kepada qadar dan qadar. Yang pertama, berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai keberhasilan dengan jalan ikhtiar. Yang kedua, menyerahkan segala sesuatu hasil dari semua ikhtiar kita, yaitu berupa tawakal. Dan yang ketiga, selalu berusaha untuk qanaah, sabar, syukur terhadap apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan, ada beberapa contoh dari qadar dan qadar.
yang perlu kita renungkan, yang perlu kita telaah bagaimana seharusnya kita menyikapi adanya suatu takdir. Karena terkadang apa yang kita inginkan tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Contohnya, seseorang kepingin cita-citanya menjadi polisi, ternyata hanya suatu takdir Allah menjadikan dia seorang security dan lain-lain. Atau kepingin umurnya panjang sampai 100 tahun, tetapi Allah menakdirkan hanya 65 tahun umurnya. Nah, itulah. Jadi di sini perlu ditelaah, disyukuri, dikaji tentang contoh-contoh dari kodok dan kodar. Semoga dari contoh berikut ini dapat kita ambil hikmahnya. Itulah sedikit materi yang bisa saya sampaikan. Semoga materi ini bisa menjadi acuan kalian, bisa menjadikan suatu berkah untuk kalian, baik itu di bidang keakademis, tetapi juga yang paling penting untuk materi saya, untuk kotak dan kotar ini nantinya bisa berguna untuk kalian di masa depan, sehingga apa yang menjadi ekspektasi kalian baik itu tercapai atau tidak merupakan suatu anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu hal kunci yang paling utama, kita harus berhusnuzon kepada Allah apapun itu yang terjadi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.